Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1328. Secara alami, Wendy tidak akan menahan Jasper jika dia ingin pulang. Keduanya bangkit dan memanggil server untuk membayar tagihan sebelum mereka meninggalkan restoran. Pada saat itu, Julian sudah mengemudikan mobil dan menunggu mereka. Mereka berdua masuk ke dalam dan Bentley segera mulai menuju villa. Pada saat yang sama, sebuah taksi juga keluar dari sudut yang gelap dan mulai mengikuti Bentley dari jauh. Di taksi, lebih cepat, ikuti mereka, jangan biarkan mereka lolos. Ekspresi Kelvin sangat sedih saat dia duduk di kursi penumpang. Sopir taksi tampak ragu-ragu. Serius, itu Bentley. Sebuah mobil yang harganya 2-3 juta somer dollars. Saya tidak mampu menyinggung seseorang dengan mobil itu. Bagaimana kalau kita tidak melakukan ini dan kamu malah memanggil taksi yang berbeda? Ekspresi Kelvin menjadi gelap. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan Bentley. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia belum pernah melihat mobil mewah seperti Jasper sebelumnya dalam hidupnya. Ketika dia mendengar bahwa mobil ini bernilai beberapa juta, Kelvin menjadi iri. Jasper, start itu. Untuk berpikir bahwa dia sangat kaya tetapi menyimpan uang itu untuk dirinya sendiri. Pria itu bahkan tidak mau memberinya beberapa ratus ribu sebelum ini. Dia tidak akan dibiarkan membusuk di penjara jika dia mendapatkan uang saat itu. Dada Kelvin melilit marah saat memikirkan hal ini. Sakit hati, Kelvin mengeluarkan uang kertas 100 somer dolar dari saku celananya dan berkata dengan dingin, ikuti saja mereka. Potong omong kosong. Sementara sang sopir masih enggan, ia langsung tutup mulut ketika melihat 100 somer dolar itu. Taksi segera mengikuti Bentley keluar dari pusat kota. Bentley tidak jauh dari villa sekarang. Di dalam mobil yang sunyi, Julian melirik ke kaca spion dan melihat mobil yang dikenalnya mengikuti mereka dari jarak yang agak jauh. Dia menyipitkan matanya. Dia sudah mengetahui mobil ini sejak awal. Julian awalnya mengira orang itu kebetulan mengambil jalan yang sama dengan mereka. Lagi pula, tidak ada aturan bahwa hanya dia yang diizinkan mengambil rute ini. Namun, Julian juga sengaja membuat jalan memutar dan, setelah menyadari bahwa mobil yang dikenalnya ini masih mengikuti mereka, segera bahwa ini bukan suatu kebetulan. Jasper, seseorang mengikuti kita. Julian memberitahu Jasper tentang situasinya. Jasper sedikit mengernyit dan berkata, mari kita cari tahu siapa itu. Julian mengangguk dan berbelok, mengemudikan mobil ke gang kecil. Kejar mereka, cepat. Kelvin tidak sabar ketika melihat Bentley berbelok tiba-tiba, takut dia akan kehilangan jejak. Tujuannya malam ini adalah untuk mencari tahu di mana tepatnya Jasper tinggal. Kemudian, dia akan mengumpulkan teman-teman yang dia buat di penjara untuk memberi Jasper pelajaran yang keras. Akan lebih baik lagi jika dia berhasil mendapatkan uang dari Jasper. Kelvin merasa tubuhnya terbakar, terutama ketika dia memikirkan penampilan dan sosok Wendy yang memikat yang dia lihat hari ini. Tidak adil bahwa wanita cantik seperti itu akan begitu buta untuk tinggal bersama Jasper. Jika dia memiliki kesempatan untuk mencium kecantikan seperti itu, cepat ikuti mereka. Kelvin mendesak dengan tidak sabar. Sopir tidak punya pilihan lain. Atas nama uang kertas 100 somer dolar itu, dia menginjak pedal gas dan mengikutinya. Hanya untuk melihat Bentley berhenti di jalan begitu mereka berbelok di tikungan. Kami sudah ketahuan. Sopir itu panik dan juga diam-diam menyesal. Akan lebih baik jika orang-orang yang mereka ikuti tidak menemukannya. Tetapi sekarang setelah mereka menemukannya, dia mulai menyesali keserakahannya. Itu adalah keputusan bodoh untuk menyinggung beberapa tokoh tangguh yang mampu membeli Bentley lebih dari 100 dolar. Apa yang kita lakukan? Saat pengemudinya panik, seorang pria tinggi,
berotot, dan tanpa ekspresi tiba-tiba muncul di depan taksi. Astaga! Bab 1329. Bagaikan hantu, kemunculan Julian membuat sang sopir taksi kaget hingga secara naluriah memutar setir. Memekik, taksi itu melayang dan berhenti di halte darurat di tengah jalan. Julian berjalan ke sisi mobil tanpa ekspresi dan membuka pintu untuk menarik Kelvin keluar. "Siapa yang menyuruhmu mengikuti kami?" Julian mencengkeram leher Kelvin dan bertanya dengan dingin. Kelvin merasa tenggorokannya tercekat saat dia berjuang untuk bernapas. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Dia ingin melawan, tetapi itu hanya menyebabkan tangan di lehernya menegang. Pada akhirnya, mata Kelvin berputar ke belakang saat dia berjuang seperti ikan keluar dari air. "Lepaskan dia, Joe." Sebuah suara terdengar, dan Kelvin segera merasakan tangan yang melingkari tenggorokannya mengendur. Hal pertama yang dia lakukan adalah menangkup lehernya yang sakit dan menghirup udara segar. Untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa beruntungnya dia bisa bernapas dengan mudah. Jasper yang beberapa waktu lalu turun dari mobil merasa kecewa saat menyadari Kelvin yang diam-diam mengikutinya. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi anak buah Fabian. "Kenapa kau mengikutiku?" tanya Jasper pada Kelvin. Sambil menahan napas, Kelvin menatap Jasper dengan kesal dan memarahi, "Apakah kamu pemilik jalan ini? Bagaimana jika saya kebetulan berada di sini?" "Ya." Jasper meminta dengan acuh tak acuh, "Tampar dia, Joe." Julian mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Kelvin tanpa ragu-ragu. Meski Julian sudah menguasai kekuatannya dan ringan mengenai pria itu, tamparan itu nyaris merontokkan lapisan kulit Kelvin. Tamparan. Kelvin menangkup pipinya. Separuh wajahnya terasa mati rasa. Matanya memerah saat dia menatap Jasper dan Julian dengan penuh kebencian. Dia meraung, "Beraninya kamu memukulku." "Tampar dia lagi," kata Jasper dengan tenang. Tamparan. Dia ditampar lagi. Kali ini di pipi satunya. Dua tamparan itu membuat kedua pipi Kelvin memerah dan memar, membuat wajahnya menyerupai kepala babi. Kedua tamparan ini juga menghalangi Kelvin untuk membuat masalah lebih lanjut. Pria itu menangkupkan wajahnya tetapi tidak berteriak lagi, memilih untuk menatap Jasper dengan marah. "Bisakah kamu berbicara dengan normal sekarang?" tanya Jasper. Kelvin tidak mengatakan apa-apa, tetapi kemarahan yang dia rasakan secara internal membuatnya ingin menelan Jasper hidup-hidup. "Hubungan saya dengan keluarga Anda sudah di masa lalu. Tidak ada apa-apa di antara kita, tidak sekarang, tidak selamanya. Apa yang terjadi malam ini hanyalah pelajaran kecil, dan saya harap ini menghalangi Anda di masa depan." Jasper berjalan ke arah Kelvin dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu tahu betapa buruknya temperamenku kadang-kadang. Jadi, mari kita tidak memiliki waktu berikutnya, mengerti?" Kelvin bergidik. Dia menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Dimengerti." "Baik sekali." Jasper mengangguk dan berbalik untuk pergi. Julian melirik Kelvin untuk mengingat wajah pria itu sebelum dia berbalik dan pergi juga. Mesin segera menyala dan Bentley melaju pergi. Sementara itu, taksi juga melesat seperti binatang yang ketakutan, meninggalkan Kelvin di antah-berantah. Kelvin mengatupkan rahangnya dan menatap lampu belakang Bentley yang menghilang dengan mata merah. Dengan raungan yang menyedihkan dan jahat, dia berteriak, "Tunggu saja, Jasper. Jangan bertingkah begitu sombong. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti." Setelah putaran teriakan gila dan ventilasi, Kelvin duduk di pinggir jalan dengan sedih. Tidak peduli seberapa enggan dia mengakuinya, Kelvin tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia dan Jasper memiliki status yang sangat berbeda. Dia termasuk dalam lumpur sementara Jasper tinggal tinggi di langit. Dia tidak dapat menghancurkan Jasper sendiri. Bab 1330. Karena itu, dia harus menggunakan metode yang lebih khusus. Kelvin kemudian mengeluarkan secarik kertas kecil dari saku terdalam celananya dan melihat nomor telepon kursif yang tertulis di sana.
Setelah dia dibebaskan dari penjara, dia menyadari bahwa saudara perempuannya Penelope telah berhasil mengubah hidupnya dan menjadi pemilik sebuah perusahaan. Kelvin mengenal saudara perempuannya dengan baik. Dia mungkin bisa bermain kartu dengan sekelompok wanita yang sudah menikah dan berbicara dengan orang tua tentang masalah rumah tangga, tetapi Penelope tidak siap untuk memulai sebuah perusahaan. Di bawah pengamatan dekat Kelvin, dia akhirnya mengetahui bahwa Penelope akan menghubungi seseorang dari waktu ke waktu. Kelvin pertama kali mengira bahwa ini adalah kekasih baru yang ditemukan Penelope, tetapi dia perlahan menyadari bahwa Penelope takut padanya. Setelah periode pengamatan, Kelvin menyadari bahwa pria misterius ini adalah alasan Penelope sekarang memiliki perusahaannya sendiri untuk dikelola. Pihak lain telah menyediakan sumber daya, produk, dan saluran penjualan, dan yang harus dilakukan saudara perempuannya hanyalah menjadi pemilik perusahaan. Kelvin juga telah menemukan sebuah rahasia besar. Orang ini sepertinya meminta adiknya untuk berurusan dengan Jasper. Jadi, kamu tidak akan membantuku saat Jasper menginjak-injakku, ya, Pen? Bagus. Kalau begitu kalian berdua tidak berhak menyalahkanku karena kejam. Kelvin berkata pada dirinya sendiri sebelum dia menekan nomor yang diam-diam dia salin dari telepon Penelope. Sesaat kemudian, panggilan tersambung. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Napas Kelvin terasa berat saat dia mengabaikan kegembiraan dan rasa sakit di pipinya untuk mengatakan, "Aku saudara Penelope." Orang di ujung telepon akhirnya menjawab, "Penelope tidak akan berani memberikan nomor kontak saya. Bagaimana Anda menemukan saya?" Kelvin terkekeh dan berkata, "Itu bukan urusanmu. Aku hanya memberitahumu bahwa adikku tidak pernah melakukan apapun dari perintahmu. Dia bahkan tidak berani berurusan dengan Jasper." Ujung telepon yang lain terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, "Dan apa hubungannya denganmu?" "Tentu saja." Kelvin mengangkat suaranya tiba-tiba, auranya merembes dengan kebencian dan keputusasaan. "Aku akan melakukan hal-hal yang terlalu dia takuti. Dan saya pasti akan melakukannya lebih baik dari yang dia bisa." Setelah beberapa lama, orang di ujung sana menjawab, "Menarik. Saya awalnya berencana untuk menyingkirkan Anda, tetapi jika Anda percaya diri ini, saya mungkin akan bersedia memberi Anda kesempatan." Kelvin sangat senang. "Aku tidak akan mengecewakanmu." Setelah segera kembali ke villa, Jasper secara alami tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pergi. Baginya, apakah Kelvin menyerah atau mencoba membalas dendam di masa depan adalah masalah yang tidak penting baginya. Semakin tinggi statusnya dan semakin besar kekayaannya, semakin banyak orang akan membencinya. Jasper tidak akan punya waktu untuk melakukan apapun jika dia menghabiskan waktu dan tenaga untuk berurusan dengan orang-orang tidak penting seperti Kelvin sepanjang hari. Musuh sejatinya adalah orang-orang seperti Fabian. Saat itu, video call-nya dengan keluarga Lau juga terhubung. "Halo, Paman Hukum. Apa kabarmu?" Jasper tersenyum pada Zachary di monitor dan berkata sambil duduk di ruang kerja. Zachary melambaikan tangannya dan menyesap teh dengan santai sebelum dia berkata, "Kamu tidak menghubungiku kecuali ada sesuatu yang kamu butuhkan." "Silakan, kalau begitu." "Apa itu?" Jasper tertawa terbahak-bahak. Mempertimbangkan hubungannya dengan keluarga Lau, tidak perlu terlalu banyak basa-basi yang tidak perlu, jadi dia langsung ke intinya, "Paman Lau, apakah Anda masih ingat ketika saya mengatakan saya akan menunjukkan kepada Anda kesempatan untuk menghasilkan banyak uang?" "Uang? Baik itu Jasper, atau keluarga Lau, kepentingan pribadi selalu menjadi ikatan terkuat dalam suatu hubungan." Keluarga Lau sangat mengagumi Jasper dan telah membantunya selama ini. Setiap kali Jasper bertanya, mereka akan selalu membantunya tanpa menahan diri. Namun, Jasper akhirnya harus membayar mereka atas bantuan mereka. Sejak awal, Zachary dan Old Master Lau sangat mengakui kemampuan Jasper. Dengan cara ini, bantuan mereka dapat dipahami sebagai bentuk investasi dalam dirinya.
Ini terutama benar setelah krisis saham Harbor City di mana keluarga Lau dan seluruh Harbor City telah melihat kemampuan Jasper. Karena ini, hubungan di antara mereka semakin dekat. Sekarang akhirnya waktu bagi Jasper untuk membalas kebaikan mereka. Tentu saja, mata Zakari berbinar tertarik dan dia meletakkan cangkir teh di tangannya. Mengapa? Apakah kesempatan itu telah tiba? Jasper menggerutu dalam penegasan dan memberitahunya bahwa dalam 2 bulan ini, pasar bullish ini telah menunjukkan tanda-tanda penurunan, dan akan ada kemunduran besar. Tim analis kami juga telah menangkap apa yang baru saja Anda katakan sejak lama, tetapi ini adalah kemunduran teknis. Apakah menurut Anda ada peluang besar di sini? Zakari sedikit mengernyit dan bertanya dengan bingung. Jasper tersenyum. Tidak ada yang akan mengharapkan insiden 9/11 yang menghancurkan bumi terjadi pada saat seperti itu. Ini akan mengubah kemunduran teknis ini menjadi penurunan yang mengerikan di pasar. Namun, Jasper tidak akan mengatakan itu padanya. Bukannya aku tidak percaya padamu, Jasper, tapi kau harus mempertimbangkan ini dengan sangat hati-hati. Jika kita salah membaca arah dan tren dan memasukkan lebih dari $1 miliar Somer, kita tidak hanya akan kehilangan uang jika terjadi kesalahan. Tapi kami juga akan membuat marah para kapitalis Wall Street. Lebih dari 1 miliar. Jasper terkekeh dan melanjutkan untuk mengatakan sesuatu yang mengejutkan Zakari. Paman Lau, dana saya sendiri berjumlah 9 miliar dan saya bahkan menghubungi Pangeran Kecil dan Lord Alvarado. Kami bertiga bersama-sama akan menghasilkan dana setidaknya 20 miliar. Sekali, Zakari adalah pria yang berpengalaman, tetapi dia masih bingung dengan apa yang dia dengar. Kau mengenalku, Paman Lau. Saya tidak akan membuat langkah besar jika saya tidak yakin. Alis Zakari menyatu, dan 3 garis kerutan muncul di antara mereka. Dia harus mempertimbangkan lebih dari yang Jasper lakukan. Katakan padaku, Jasper, seberapa yakin kamu dengan ini? Kami memukul keras apa yang pada dasarnya adalah arteri Wall Street, pusat ekonomi global. Ada kapitalis kaya yang tak terhitung jumlahnya di sana. Kami tidak sebanding dengan uang dan kemampuan mereka. Jika kita gagal, seluruh keluarga Lau berpotensi jatuh. Jasper tersenyum dan menjawab dengan tatapan berapi-api, kapitalis barat telah menghasilkan uang dari orang-orang di seluruh dunia selama berabad-abad. Akar mereka pasti terlalu dalam dan tidak terjangkau. Aku juga tidak berencana menggunakan kesempatan ini untuk melakukan apapun pada mereka. Tapi aku yakin aku bisa membuat mereka sedikit menderita. Saya 90% yakin akan kesuksesan saya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.